Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Atasi udara buruk, Pemkot terapkan WFH. Pedagang kosmetik tewas setelah diculik anggota Pas Pampres. Sungai Cisadane dipenuhi sampah. Aparatur sipil negara di Pemkot Tangerang Selatan mulai menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. Penerapan ini sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara. Penerapannya dengan sistem pembagian 50% bekerja di kantor dan 50% lainnya di rumah. Kebijakan ini akan dilakukan sampai waktu yang ditentukan dan akan dievaluasi. Menurut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, para ASN yang melakukan pekerjaan dari rumah diwajibkan mengisi absensi kehadiran melalui aplikasi yang telah disediakan. Pelaksanaan sistem kerja work from home tidak diberlakukan bagi ASN yang memberikan pelayanan publik secara langsung dan pelayanan esensial. Hari ini mulai 50% pegawai Pemkot WFH, saya sudah membuat surat edaran kemarin. Jadi yang menentukan siapa-siapa yang kerja di rumah dan kerja di kantor itu saya berikan kewenangan kepada kepala OPD-nya dengan catatan bahwa kalaupun dia bekerja di rumah dia harus tetap melakukan absensi dan melakukan laporan harian. Seperti diketahui, kualitas udara di Ibu Kota Jakarta dan sejumlah daerah penyangga belakangan ini mengalami kualitas buruk yang berimbas pada kesehatan. Selain industri, polusi udara disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kota Tangerang Selatan. Dengan melibatkan 20 unit kendaraan dan 150 petugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyemprot sejumlah jalan protokol di Kota Tangerang. Penyemprotan ke udara dan badan jalan ini dilakukan untuk mengurai polusi udara yang belakangan ini sangat mengkhawatirkan warga, serta cuaca yang cukup panas. Langkah yang diambil Pemkot Tangerang ini berdasarkan instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. Penyemprotan jalan protokol dilakukan sehari sekali. Akibat polusi yang tinggi dan cuaca panas, kesehatan masyarakat menjadi terancam. Bahkan sejak beberapa pekan terakhir, angka penderita ISPA terus meningkat. Terkait dengan Mendagri, hari ini kita melaksanakan penyiraman jalan protokol. Kita melaksanakan pagi ini dengan kekuatan 20 armada, 150 personil. Kita bagi menjadi 8 titik. Jadi kita dari Mako, kemudian ada dari 4 UPT dan 3 pos. Selain penyemprotan air untuk menekan tingkat polusi, 50% ASN di Tangerang juga melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seorang penjaga toko kosmetik di Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres. Kasus ini mencuat setelah jenazah korban ditemukan mengapung di sungai di daerah Karawang, Jawa Barat. Imam Basyikur diculik orang tidak dikenal pada tanggal 12 Agustus 2013 saat sedang menjaga tokonya. Menurut warga, awalnya korban menjaga tokonya seorang diri dan dihampiri 2 pria. Selang beberapa menit, korban dengan tangan terborgol dibawa naik kendaraan jenis minibus yang di dalamnya terdapat beberapa pelaku lainnya. Selain itu, pria asal Provinsi Aceh yang baru beberapa bulan tinggal dan mengadu nasib sebagai penjual kosmetik ini tak lagi terdengar kabarnya. Sempat dinyatakan menghilang, korban akhirnya menghubungi keluarganya. Ia meminta uang sebesar 50 juta rupiah yang akan digunakan sebagai uang tebusan. Namun belum juga sempat diberikan uang yang diminta, korban sudah hilang komunikasi. Saat ini jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga.
Sementara itu, toko kosmetik berukuran 3 x 4 meter tempat korban berjualan kini nampak tutup. Sejumlah warga yang berdekatan dengan toko milik korban memilih bungkam dan tak berani bicara banyak. Ceritanya saya nggak tahu persis nih. Iya. Gitu. Apa namanya? Dia itu katanya mau kontrak gitu. Dia lapor kemari. Oh, dia sempat lapor. Siapanya ya. si Yang mau kontrak. imamnya bukan? Ya pokoknya yang mau kontrak kemari lapor bahwa dia mau jualan gitu. Ya, silakan, mau jualan apa? Kosmetik. Ya udah. Malah bilang kosmetik. Ya lama-lama juga. Ya saya pernah lihat, oh itu yang dijual gitu-gitu doang kan. Ya, yang dipajang lah ya Pak. Ya terus saya kan nggak tahu yang dijual yang sebetulnya tuh apa gitu, karena kan itu tertutup dengan barang-barang yang biasa-biasa gitu kan. Para pelaku dikabarkan saat ini sudah ditangkap dan kasus ini sedang dalam penanganan oleh Pomdam Jaya, Jayakarta. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari kota Tangerang Selatan. Sejumlah warga desa Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak berunjuk rasa di depan kantor desanya. Warga yang didominasi petani ini menuntut pemerintah segera melaporkan ke Pemkab Lebak setelah hektaran sawah warga tertimbun lumpur limbah tambang pasir. Dengan berjalan kaki sambil membawa poster dan spanduk tuntutan, mereka menyuarakan agar pesawahan yang hancur segera mendapat ganti rugi. Akibat limbah pesawahan di desa ini menjadi tidak produktif, warga mengaku rugi karena penghasilan utama mereka hanya sebagai petani. Lebak, saya nggak bisa makan dari situ. Gara-gara apa itu? Gara-gara limbah, Pak. Gara-gara perusahaan pasir tuh. Pasir. Iya, pasir. Udah berapa lama tuh? Udah hampir 4 tahun, Pak, sekarang. Sampai sekarang, 10 tahun. Betul. Jadi ibu nggak bisa bertani lagi? Nggak bisa, kalau mau percaya, ayo ikut saya ke sana. Kepala Desa Mekarjaya mengaku pihaknya telah berupaya dan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun hasilnya belum dirasakan petani. Tuntutan itu tidak ada yang sebetulnya memberatkan juga, karena mengajak kebersamaan terkait dengan bagaimana untuk menyikapi terkait limbah itu sendiri. Tapi yang jelas, saya berjuang limbah itu mungkin bukan hari ini. Dari tahun 2015 loh berjuang limbah. Dulu sama sekali nggak bisa digarap oleh lapisan masyarakat. Tapi sekarang kalau kita kaji di lapangan itu sudah banyak yang menggarap dan menggarap. Warga mengancam akan kembali mendatangi kantor desa jika tuntutan mereka belum terrealisasikan. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak.